kualiti pagar. Jadi yang masuk ke rumah ini undang-undangnya mengasihi undang-undangnya. Jadi ada suratnya bagaimana mengasihi Tuhan. Bisa saja nanti kita dibenci Tuhan masuk ke rumah. Apa yang dibenci? Hasil apa dibawa di luar sana dibawa ke dalam. Ya bisa seperti itu ya. Nah, jadi semua di dalam rumah ini undang-undangnya tadi mengasihi. Bisa saja nanti datang orang numpang dia di rumah. Apa kerjanya di rumah? Buatnya lah. Berkata kerabunya, lehernya katanya. Dipanggilnya arwah-arwah, bukan Tuhan dipanggil. Nah, ya, itu nggak boleh. Itu bukan mengasihi Tuhan. Jadi kita di sini sudah ada undang-undangnya. Juga waktu duduk apa yang dibicarakan? Firman Tuhan dibicarakan kepada anak-anak, kepada keluarga, sering dibicarakan firman Tuhan. Artinya, ya, sering membaca Alkitab, berdoa. Itu dibuat rumah ini ya, karena rumah ini ya sudah bagus, nanti dipakai buat perlindungan bagi keluarga. Aman kita rasa semua itu. Banyak orang nggak bisa ditempatinya rumahnya, nggak siap dibangun, bagus rumahnya dibangun, dia takut di rumahnya, nggak berani dia di rumahnya, tinggal nggak berani. Ada dia setelah dia masuk rumah itu, ya entah datang kelemahan fisik, ada seperti itu ya. Tapi ini agar nanti Tuhan tetap memberkati, dibuatlah undang-undangnya, ditetapkan ya, mengasihi Tuhan itu undang-undangnya. Jadi rumah ini sudah bagus sekali didirikan. Semua mengandalkan Tuhan, fondasinya juga mengandalkan Tuhan. Ini ada juga membangun di dalam PMI. Pisang juga di sangat manis ini enggak sudah ditinggikan Tuhan Yesus di sini. Dasarnya ada lagi dulu di dalam dia membuat dulu. Ada tidak apa yang dioles dan yang tidak kami buat itu di atas. Nanti sedang dulu. Jadi bukan itu artinya ya, datang kepada Tuhan Yesus. Jadi itu sudah lengkap ya. Baik orang tua kami ini pembangunannya sudah baik sekali, semua sudah mengandalkan Tuhan. Tidak lagi kurang. Jangan ada berpikiran tentang rumah ini. Ini sudah sempurna. Karena Tuhan ya, Tuhan ini siapa? Kita lihat di dalam Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan segala yang menciptakannya, manusia di atasnya. Di tangankulah yang membentangkan langit. Akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ini sudah diandalkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Atas nama anaknya yaitu Yesus Kristus ya. Ini sudah penguasa yang tertinggi, tidak ada lagi yang lain selain itu. Penguasa tertinggi yaitu Tuhan Yesus ya. Itu maka di sini perlu sekali dibuat tadi undang-undangnya mengasihi Tuhan tadi ya, mengasihi Tuhan. Juga lagi diterangkan lewat kitab Mazmur 1. Ini perlu sekali ya, apalagi ya bagi keluarga ini. Dalam kitab Mazmur 101 ayat 2. Ini perlu dipertahankan ya. Karena biasanya ya kalau sudah ya lengkap semua, ya sudah bisa melenceng-lenceng kita. Maka setelah jadi rumah ini semakin bergiat, semakin ya semakin hidup bagus ya. Mazmur 101 ayat 2.
Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ini perlu dipertahankan ketulusan hati kepada Tuhan. Perlu dipertahankan terus. Agar nanti Tuhan berkati ya. Maka ya terus dipertahankan, jangan menurun. Banyak orang, iya sudah siap rumahnya, sudah siap ini, ya. Terakhir nggak dipikirnya lagi bagaimana mengikuti Tuhan ini. Samanya semua bisa seperti itu. Nah, ini maka kita perlu dipertahankan seperti di sini. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ini perlu ketulusan hati. Jadi ini rumah ya semua orang melihat. Di rumah pun kalau bisa ya suaranya gimana hidup itu perlu ya. Kita biasanya suku Batak kan kasih suaranya. Jadi tentram. Nah itu perlu ya, itu perlu dijaga ke depannya. Banyaknya nanti berbulan dalam hidup ini selama masih kita hidup. Tapi perlu sekali diperhatikan cara hidup kita harus tulus kepada Tuhan. Kadangnya nanti bisa nanti ya, ada di sini saya lihat jadi rumahnya ya satu sana rumahnya, satu di sini rumahnya. Jadi pisah dia. Kalau hidupnya saya ada dulu kesaksian saya lihat, tapi bukan anak Tuhan. Orang bukan anak Tuhan. Di rumah itu dia suatu sebelah sana itu, suatu di belakang. Bisa ranjang, bisa tempat tidur. STT di dalam satu rumah. Itu bisa terjadi, juga ada saya lihat. Tapi bukan orang Tuhan ya, orang-orang luar. Nah, itu maka ya perlu terus diperhatikan. Nah, itu maka hidup tulus di hadapan Tuhan ya. Hidup tulus, takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 128 ayat 1 ayat 2 ya. Mazmur 128 saya baca mulai dari ayat 1. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini yang saya terangkan tadi. Satu. Baru yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Diawali dari bapak rumah tangga. Diawali dari bapak rumah tangga takut akan Tuhan. Anak-anaknya sampai istri dan anak-anaknya takut akan Tuhan ya. Jadi di sini Tuhan memberkati. Jadi usahakan terus ya. Namanya dalam rumah tangga ini banyak terus bintang, tapi usahakan terus damai sejahtera. Lambat berbicara, doa ya. Jangan lekas-lekas ambil kesimpulan. Kalau ada pergumulan dalam rumah tangga, kali ini kamarnya itu sudah bagus, pergi ke kamar, angkat tangan kepada Tuhan. Itu kuncinya. Ya itu ya. Ibu rumah tangga ini penopang semua itu. Karena di dalam Amsal bukan bapak-bapak yang diceritakan. Ibu-ibu mempersiapkan, bangun dia
pun terang dia katanya sudah dipersiapkan semua apa yang untuk berbuat rumah ini. Ya lebih ya itu ya ibu yang baik ya dari rumah tangga dalam Amsal pasal terakhir diceritakan tentang itu bagaimana bijaksana. Jadi di sini diterangkan di sini akan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera. Ini indahnya. Jadi ada damai sejahtera. Maka di sini tadi buatlah rumah ini rumah doa. Dalam 2 Samuel 6 ayat 9. 2 Samuel 6 ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana takut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ini baru 3 bulan saja tabut Tuhan hadir. Diberkati sekali Obed-Edom. Sekarang pun sudah mulai terus ini saya lihat, bahkan terus dipertahankan. Kalau sudah dibangun ini, semua selesai sudah angkat doa hadirat Tuhan hadir ini. Maka nanti ada inang kita, ada bapak kita, tolong Tuhan semua terjadi kesembuhan. Roh-roh gak berani masuk. Nah ini kalau gak hadir hadirat Tuhan, roh-roh jahat gak berani. Nah, gak berani dia. Jadi ini kuncinya ya, hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan di sini, roh-roh gak berani lagi masuk. Tuhan kamar. Roh-roh jahat gak bisa masuk. Buktinya kita lihat di dalam kitab Ayub. Ayub Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ada pagar, maka rumah ini diberkati Tuhan. Naikkan kita hadirat Tuhan, berdoa. Bisa saja nanti kita nggak tenang dalam hidup kita ini. Entah nanti anak-anak kita ini pergi dia sekolah ke sana, entah ke kos, entah ke siap, entah ke mana-mana. Hati was-was, pergi ke kamar, naikkan hadirat Tuhan. Anak-anak dilindungi, ayahnya pusi rumah ini. Bisa saja nanti bila kita tidur udah tergeletak badan, nggak bisa tidur, mata merem, mata tertutup, nggak bisa tidur. Sengaja banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Tapi kalau sudah dinaikkan hadirat Tuhan, pikiran-pikiran kita tadi ditenangkan oleh Tuhan, bisa kita tidur nyenyak, tentram di rumah ini. Nah, ya, itu maka perhatikan terus, jangan nanti ya rumah ini jadi bukan tempat keselamatan. Maka nanti ada keluarga datang di sini jadi tempat keselamatan. Ini perlu diperjuangkan ya, perlu diperjuangkan. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan,
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita lihat loh, dia persiapkan bahtera keselamatan keluarganya di rumah ini. Maka buatlah contoh, sebagaimanapun keadaan, tetap sajalah percaya kepada Tuhan, apalagi buat anak-anaknya. Tadi sudah kita lihat tadi firman Tuhan. Perdengarkan saja firman Tuhan, baca, mulai terus baca ayat-ayat, perdengarkan, biarkan di anak-anak juga dapat terus dipimpinnya. Satu lagi firman Tuhan, Yosua 24. Kita berdoa. Yosua 24. Dalam kitab Yosua Yosua 24 ayat 12. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, dan atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Ini inti keselamatan tadi ya. Inti keselamatan tadi kita dulu. Maka nanti keluarga bisa kita bawa ke dalam keselamatan. Ini kita pun nanti goyang-goyang gini. Tidak bisa kita bawa keluarga kita semua. Jadi ini penting intinya tadi keluarga dulu. Memang kan kita tak ada lagi nanti yang keluarga yang datang. Kita dulu buat dulu beribadah, melayani Tuhan bersama dengan anak-anak, baru nanti tercapai keselamatan di keluarga semua. Itu maka kita sudah dengar firman Tuhan ini, jadi pedoman kita menjadi